ibadah Sekolah Baptis Elim. Sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam hari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangun kami dengan semangat dan kekuatan yang baru. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersukacita kembali dengan menyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ini Ada Dua Jalan. Yang lebar hati
Shalom, para siswa-siswi SMP Baptis Elim yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-16. Jadi anak-anak yang membawa atau sedang ada dekat dengan Alkitab, silahkan diambil atau dibuka di handphonenya masing-masing. Dan kita akan membacanya nanti. Tapi mendahulunya kita akan berdoa bersama-sama, minta pimpinan dan pertolongan Tuhan pada waktu kita akan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami bersyukur karena kami boleh menikmati limpahan berkat kasih karunia Tuhan dalam bentuk penyertaan, pemeliharaan, dan kekuatan serta kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan ketika Tuhan beri kepada kami juga kesempatan untuk bisa berkumpul, walaupun melalui live streaming ini atau melalui rekaman ini, kami bisa bersatu hati untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin supaya apa yang kami pelajari dari firman-Mu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 16 dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31 berkata demikian. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Nah, judul renungan kita pada hari ini adalah engkau akan selamat. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, kita tentu harus bersyukur jika kita masih ada sebagaimana kita ada hingga hari ini. Kita bersyukur karena kita ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan hari demi hari atas kita semua. Walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang begitu berdampak atas kehidupan kita semua, ya, terbukti sampai sudah hampir akhir tahun 2020 ini kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Anak-anak tidak bisa datang ke sekolah, belajar di kelas, berjumpa dengan teman-teman. Jadi sudah hampir 9 bulan, ya, 8-9 bulan kita harus belajar secara daring atau belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Tapi kita bersyukur, ya, walaupun dampak yang begitu besar dari pandemi ini, kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, dan kita bisa bersyukur, bersekutu bersama-sama sekalipun melalui rekaman pada hari ini. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, tentu saja ini semua kita percaya sebagai bagian dari bentuk kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kita semua. Dan kita bersyukur karena dalam tanda petik ini berarti kita selamat, ya, kita selamat. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, menarik sekali, bahwa pada waktu Rasul Paulus dan Silas ada di kota Filipi, kemudian mereka ditangkap karena dituduh sebagai pengacau di kota itu, kemudian mereka dijebloskan ke dalam penjara, dan oleh perintah dari pemimpin-pemimpin di kota Filipi, mereka
dipenjarakan atau ditempatkan di dalam penjara dengan pengawasan atau penjagaan yang sangat ketat. Mereka ditaruh di paling tengah dari penjara itu. Dan memang kalau menurut sejarah, penjara yang seperti itu adalah satu bentuk penjara yang sangat mengerikan, ya, karena di bawah tanah, pengap, gelap, ya, dan berteman dengan binatang dan serangga-serangga yang sangat menjijikan. Ada tikus, ada kecoa, dan berbagai macam serangga lainnya. Jadi pasti tidak nyaman, ya, selain dingin, tetapi juga di dalam gelap malam yang sangat pekat. Ya pasti itu mencengangkan. Ya, ketika Paulus dan Silas ada di sana, firman Tuhan kalau kalian baca sebelum ayat-ayat sebelumnya berkata di tengah malam, ya, dalam keadaan dingin, dalam keadaan gelap yang mencekam, ya, dalam keadaan di mana situasi lembab di dalam penjara itu, ditambah lagi dengan keadaan yang menjijikan karena bisa jadi ada banyak sekali serangga yang mengitari mereka. Mereka terpasung atau mereka dibelenggu, mereka diikat dengan sangat ketat dengan rantai yang sangat keras. Tetapi mereka menyanyi, memuji Tuhan di tengah malam itu. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, terjadi gempa. Gempa yang dahsyat. Tetapi semua penghuni penjara itu dalam perlindungan Tuhan, termasuk Paulus dan Silas. Tetapi semua sendi-sendi atau ikatan-ikatan dari penjara itu terlepas, termasuk belenggu yang mengikat tangan dan kaki Paulus dan Silas. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan mereka juga mengalami kelepasan. Nah, pada waktu kepala penjara Filipi menyaksikan keadaan yang sangat menghebohkan itu, dia menjadi sangat takut karena dia berpikir Paulus dan Silas bersama dengan para tahanan lain telah melarikan diri, dan itu berarti ancaman bagi karirnya, bahkan juga ancaman bagi keselamatannya. Jadi kepala penjara itu berpikir, daripada saya dihukum dan dianggap gagal, lebih baik, ya, dia mengambil keputusan seolah-olah lebih baik dia bunuh diri. Tetapi menarik sekali bahwa pada waktu dia hendak menghunuskan pedang ke tubuhnya dan membunuh dirinya sendiri, Tuhan memakai Rasul Paulus dan berteriak dengan sangat nyaring, jangan celakakan dirimu sendiri. Itu perbuatan bodoh. Itu perbuatan yang sia-sia. Ya. Apa yang hendak dilakukan oleh kepala penjara itu atas dirinya, ketika dia menghadapi ketakutan, ketika dia menghadapi kekhawatiran akan nasibnya, akan masa depannya, akan karirnya, kemudian dia putus asa dan dia hendak membunuh diri, Paulus berteriak, jangan mencelakakan. Itu hanya perbuatan mencelakakan diri. Jadi hati-hati anak-anak, ya, kita tidak boleh putus asa dengan keadaan apapun yang terjadi. Tidak boleh takut dan khawatir dengan keadaan apapun, dan tidak boleh mencelakakan diri kita sendiri. Nah, ketika kepala penjara mendengar teriakan itu, tentu dia kaget. Wah, kok bisa? Penjara sekarang sudah terbuka. Orang-orang ini tidak terbelenggu lagi. Kenapa mereka tidak melarikan diri? Bukankah ini kesempatan yang baik untuk bebas dari hukuman? Kepala penjara ini kemudian tahu bahwa Paulus dan Silas tentu saja orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa. Mereka pasti hamba-hamba Tuhan yang benar, karena mereka dituduhkan perkara atau kejahatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Mereka datang ke kota Filipi bukan sebagai pengacau, bukan sebagai teroris, bukan sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan atau tindak pidana. Mereka tidak merampok, mereka tidak membunuh orang, mereka tidak melukai orang, mereka tidak mencaci maki orang, mereka tidak menjadi ancaman dan bahaya bagi orang-orang di Filipi. Mereka datang dan memberitakan tentang kabar baik, tentang keselamatan di dalam Yesus, tentang pengampunan, tentang pemulihan. Tapi karena itu mereka ditangkap dan dipenjarakan. Dan oleh karena itu kepala penjara ini datang dan tersungkur di hadapan Paulus dan Silas, dan dia bertanya tentang sesuatu.
yang menarik untuk kita renungkan hari ini. Tuhan, apa yang saya harus lakukan supaya saya selamat? Nah, anak-anak, semua orang ingin selamat, ya, ingin selamat dari COVID ini, baik supaya tidak tertular ataupun karena kalau sudah terpapar tertular oleh virus ini selamat karena tidak meninggal, artinya sehat kembali pulih. Orang semua dalam keadaan sekarang ini mengharapkan selamat dari COVID ini, selamat bisnisnya tetap berjalan, pekerjaannya tetap bisa dilakukan, selamat oleh karena keluarganya tidak terpapar dan tidak sakit, selamat oleh karena tetap masih bisa belajar di rumah, sekalipun belum bisa bertemu dengan teman-teman dan guru. Orang ingin selamat. Jadi kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kata selamat itu artinya terbebas dari bahaya, dari malapetaka, dari bencana, terhindar dari bahaya, ya, terhindar dari malapetaka atau bencana, atau dengan kata lain juga tidak kurang satu apapun, itu kata selamat. Tetapi apa yang diharapkan oleh orang ini ketika dia bilang, Tuhan, apa yang saya dapat lakukan supaya selamat? Selamat yang dia harapkan itu bukan sekedar dia terluput dari hukuman misalnya, dari bencana atau dari malapetaka, tetapi dia tahu apa berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas adalah bukan sekedar tentang keselamatan di dunia ini, selamat dalam konteks seperti terhindar dari COVID, ya, secara fisik tetap sehat, bukan sekedar itu, tetapi bagaimana selamat, yaitu memperoleh pengharapan akan hidup yang kekal. Bahkan sekalipun kita harus meninggalkan dunia ini, kita harus mati. Seperti ada 4 saudara kita yang seiman yang ada di daerah Kabupaten Sigi, ya, di Sulawesi Tengah yang meninggal oleh karena iman percaya mereka kepada Tuhan, dan mereka dianiaya, dibunuh secara sadis oleh para teroris. Mereka tidak selamat secara fisik, tetapi bagaimana bisa menikmati keselamatan yang kekal sekalipun kita harus melewati kematian? Nah, ini yang orang ini tanyakan. Dia tidak punya pengharapan itu, dia tidak punya keyakinan itu. Dan karena itu firman Tuhan katakan tadi kepada kita, pada waktu dia bertanya kepada Paulus dan Silas, bagaimana supaya saya selamat? Paulus dan Silas berkata dalam ayat yang sangat terkenal ini, ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu diselamatkan? Termasuk anak-anak. Mengapa orang ini perlu diselamatkan? Mereka sama seperti manusia yang lain. Kita semua juga, ya, karena kita semua manusia ini telah berdosa, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia tidak mungkin lagi karena dosa itu bisa datang kepada Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan, bahkan mengalami kehadiran Tuhan, apalagi setelah mati. Selama hidup di dalam dunia ini tidak lagi akan memiliki dan mengalami persekutuan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Apalagi ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka tidak punya pengharapan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan telah rusak di dalam kehidupan manusia itu. Telah kehilangan kemuliaan Tuhan yang bisa membuat manusia itu berkumpul, bersekutu, dan tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Tetapi ada kabar baik. Paulus dan Silas berkata kepada orang ini, percayalah kepada Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Nah, apa artinya percaya? Percaya dalam pengertian ini berarti menyerahkan hidup, mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus.
menerimanya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakuinya sebagai Tuhan yang layak mengatur hidup kita dan sebagai penyelamat kita, Juru Selamat kita yang satu-satunya dan benar. Mengapa Yesus? Mengapa perlu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, Tuhan Allah mengasihi kita semua, mengasihi dunia ini di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya supaya semua orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, artinya diselamatkan. Jadi Yesus Kristus adalah pemberian dan anugerah besar Allah kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Nah, bagaimana Yesus melakukan itu bagi kita? Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi mengapa percaya pada Yesus? Karena Yesus adalah perwujudan dari kasih Allah kepada kita semua. Kita semua tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena kita telah terikat dan terkuasai oleh dosa. Tetapi Yesus datang sebagai wujud kasih Allah kepada kita, sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Dan Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita ketika kita masih berdosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika orang ini berkata, bagaimana saya dapat diselamatkan? Bagaimana saya dapat memperoleh hidup yang kekal? Rasul Paulus dan Silas mengatakan kepadanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah Juru Selamat. Dialah satu-satunya yang diutus Allah sebagai jalan keselamatan bagi manusia, sebagai penebus dosa, dan sebagai penghapus dosa manusia di dalam kematiannya di kayu salib. Kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Natal berarti Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Dan di dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus telah menggantikan kita mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita semua, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sendiri juga berkata kepada murid-murid dan kepada kita di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itu ketika kepala penjara ini dalam keputusasaannya, dalam kebingungannya, dalam ketakutannya, dalam kecemasannya tentang bagaimana dia nanti, masa depan dia nanti, bagaimana kelak ketika dia mati, ketika dia meninggalkan dunia ini, bagaimana nasib dia di dalam kekekalan, apakah dia dapat diselamatkan? Nah, Paulus dan Silas memberitakan firman kepada dia bahwa dia dapat diselamatkan. Anak-anak juga dapat diselamatkan. Engkau dapat diselamatkan ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, menyerahkan hidupmu kepadanya, mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan engkau akan selamat, dan engkau akan menjadi berkat untuk menyelamatkan orang lain. Mungkin keluargamu yang belum percaya pada Yesus, mereka juga membutuhkan keselamatan. Dan anak-anak bisa menjadi alat berkat, memberitakan tentang Yesus yang adalah jalan keselamatan. Yesus yang adalah Juru Selamat bagi kita semua. Karena dia adalah bukti dari kasih Allah kepada kita, yang tidak membiarkan kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tapi Allah yang menyediakan jalan keselamatan bagi kita melalui Yesus Kristus yang datang sebagai Juru Selamat bagi kita semua. Kalau anak-anak mau selamat dalam hidup yang kekal dan juga menikmati karya keselamatan Tuhan itu selama kita hidup dalam dunia ini, maka percaya
percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Selamat belajar. Tuhan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa supaya firman Tuhan yang diberitakan hari ini dalam pertolongan dan kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan anak-anak, sehingga mereka juga belajar untuk memahami bahwa mereka juga perlu diselamatkan oleh Yesus, karena hanya di dalam Yesus ada pengharapan keselamatan yang kekal, ada pengharapan hidup yang kekal, ada kesempatan untuk kami bisa tinggal di dalam kemuliaan surga bersama-sama dengan Bapa yang adalah pemilik dan yang bersemayam di surga. Berkati anak-anak-Mu supaya iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat semakin kuat dan teguh, dan mereka semakin mengerti bahwa mereka memerlukan Engkau dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Amin. Merespon firman Tuhan, mari kita kembali angkat pujian karya terbesar. Mari anak-anak, kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Dari awal sampai akhirnya Tuhan yang sudah memberkati dan menolong kami. Kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami, biarlah Tuhan yang akan campur tangan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Allah senantiasa melimpah dalam hidup kami, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan.